Kondisi di luar diri kita adalah gambaran kondisi di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di episode kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang belum ideal yang ada di sekitar kita. Teman-teman, secara manusiawi ya, kita pasti ingin sekali mengubah keadaan ataupun kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu pasangan, anak, rekan kerja, bahkan atasan kita. Kita ingin mereka seperti yang kita harapkan. Kita upayakan segala cara, mulai dari mengajak berkomunikasi, kita beri nasihat, kita beri teguran, kita beri masukan, kita beri kritik dan saran ya, tetapi seringkali apa yang kita lakukan ini belum efektif memberikan perubahan pada kondisi di luar kita tersebut. Ada kalanya kita sampai merasa putus asa. Segala cara sudah dicoba ya, tapi hasilnya belum signifikan seperti yang kita harapkan. Maka apa yang perlu kita lakukan agar cara-cara yang kita lakukan meski sederhana tapi hasilnya bisa luar biasa? Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah cara yang dapat kita lakukan, yakni dengan memperbaiki kondisi yang ada di dalam diri kita. Jadi sebelum kita mengubah orang-orang ataupun kondisi yang ada di luar diri kita, maka pastikan terlebih dahulu kita juga mengubah kondisi yang ada di dalam diri kita. Apa saja itu kondisi yang ada di dalam diri kita yang perlu untuk kita ubah? Nah, sebelum kita beranjak ke hal-hal yang perlu kita ubah, saya mengutip dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana Allah berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum ia mengubah apa yang ada pada dirinya terlebih dahulu. Nah, jadi landasannya kuat, teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengubah keadaan yang ada di luar diri kita, terlebih dahulu Allah ingin agar kita mengubah apa yang ada pada diri kita terlebih dulu. Nah, ya. Jadi ini menjadi penguatan bagi kita untuk tidak perlu terlalu ngoyo mengubah yang ada di luar diri kita, karena sebenarnya dengan kita mengubah apa yang ada pada diri kita, mereka yang ada di luar kita akan membaik dengan sendirinya. Lantas apa saja itu yang perlu dirubah dari dalam diri kita? Pertama tentunya adalah pikiran kita. Dalam artian adalah mindset dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang ada di luar diri kita tersebut. Contohnya ketika misalnya kita sedang bekerja gitu ya, bagaimana cara kita menilai rekan kerja kita, cara kita menilai customer kita, itu akan mempengaruhi hasil yang akan kita peroleh. Contoh misalnya ya, kalau kita sedang berbisnis, pengusaha ya ibu-ibu, bagaimana kita menilai klien kita atau customer kita akan mempengaruhi outputnya, hasil yang akan kita peroleh, apakah jual beli atau transaksinya akan deal atau tidak. Kalau dari awal kita sudah menilai customer ini kayaknya nggak prospek deh, kita meremehkannya, sehingga cara berpikir kita yang meremehkan itu akan membuat respon kita jadi berbeda, ya, cara kita melayaninya, cara kita membalas chatnya, cara kita berkomunikasi dengannya akan terlihat tidak optimal gitu ya, sehingga itu juga akan mempengaruhi transaksi dalam proses bisnis tersebut. Maka kalau kita ingin mengubah hasilnya, kita ingin transaksi atau omset kita terus melejit, maka terlebih dahulu kita harus ubah nih cara berpikir kita terhadap klien maupun customer kita. Kita perlu melihat setiap orang yang datang pada kita, setiap orang yang berkomunikasi kepada kita adalah prospek customer yang menjanjikan gitu ya, sehingga kita melayani mereka dengan sebagaimana mestinya, memberikan informasi, memberikan keterangan, memberikan petunjuk sebagaimana mestinya, sehingga memuatkan keyakinan dari customer yang datang tadi untuk kemudian bertransaksi dan membeli produk kita. Nah, ya, maka yang terlebih dahulu harus diperbaiki adalah
cara pandang kita, mindset kita. Ketika kita memperbaiki mindset kita terhadap sesuatu di luar kita, maka dengan cara itu hasil yang kita peroleh juga akan berubah. Yang kedua yang perlu juga kita perbaiki adalah perasaan kita. Ya, rasa di dalam hati kita, kondisi hati kita. Ya, landasannya adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila kondisinya baik, maka baiklah seluruhnya. Begitupun sebaliknya, apabila kondisi hati ini sedang tidak baik, kotor, berpenyakit, maka yang lain juga akan terdampak. Ya, nah, jadi susah berpikir positif. Tadi ya harus berpikir positif, sudut pandangnya harus baik gitu ya. Sementara kalau hatinya sedang kotor, hatinya sedang berpenyakit, akan lebih sulit untuk berpikir positif. Ya, tidak hanya dari hadis tersebut saja, tetapi dari motivator pengembangan diri juga menyampaikan, salah satunya Pak R.B. Sentanu dalam Quantum Ikhlas, bukunya tersebut dikatakan bahwa 88% ya hasil yang kita peroleh ditentukan oleh kondisi emosi kita, kondisi hati kita, emosional kita. Jadi besar sekali pengaruh dari kondisi hati ini terhadap hasil yang kita peroleh di kemudian hari. Jadi perbaiki kondisi hati kita. Ya, dengan cara apa memperbaikinya? Dengan cara membersihkannya, gitu ya. Kalau dalam Islam dikenal dengan taubat, ya, istighfar, itu bisa menggugurkan dan membersihkan hati kita. Namun kalau dalam teori-teori psikologi dikatakan dengan pemaafan, forgiveness, gitu ya, dengan melakukan pemaafan. Jadi membersihkan sampah-sampah emosi di hati kita yang menumpuk-numpuk dari kita lahir sampai dengan saat ini ya, mungkin ada rasa benci, rasa sakit hati, rasa kecewa yang pernah kita alami. Misalnya kalau kita tadi sebagai pebisnis pernah kecewa, pernah ditipu misalnya dalam transaksi bisnis sehingga kita jadi curigaan gitu ya. Jadi melihat customer tuh was-was, curiga. Nah, ini juga akan mempengaruhi kan pikiran maupun cara kita merespon berkomunikasi dengan mereka. Maka kenali apa penyakit-penyakit di hati kita ataupun yang disebut dengan mental block, luka batin, sampah emosi yang kita miliki dalam hati kita. Kenali peristiwa-peristiwa apa sih yang membekas dalam diri kita sehingga mempengaruhi kondisi kita saat ini. Contohnya tadi ya, dalam transaksi pernah ditipu atau dalam transaksi pernah dikritik misalnya sehingga kita males bisnis lagi karena takut adanya komplain, takut adanya kritikan dari customer yang merasa tidak puas dengan produk ataupun layanan kita. Nah, ini juga perlu untuk kita maafkan, ya kan? Perlu untuk dibersihkan lukanya dengan terapi emosi. Teman-teman bisa mempraktekannya secara mandiri kalau bukan kasus yang berat, tetapi bila teman-teman ingin bantuan secara profesional, bisa konsultasi ke psikolog terdekat atau secara online bisa juga konsultasi dengan saya. Teman-teman bisa putuskan karena seperti tadi disampaikan bahwa kondisi hati dan emosi kita ini akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Kalau tadi masih dari aspek bisnis ya. Nah, dan banyak pengaruhnya juga bisa ke rumah tangga, bisa ke relasi dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk kita mengenali kondisi emosi kita, kondisi hati kita. Dan terkadang ketika kita dihadapkan pada peristiwa atau masalah yang berulang-ulang kita hadapi, sebenarnya itu pesan dari Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa ada something wrong, sesuatu yang perlu kita selesaikan dalam diri kita terkait dengan kasus tersebut. Kita bisa cari ke masa lalu ada peristiwa apa yang sejenis dengan permasalahan tersebut. Misalnya tadi kalau kasus penipuan, kita bisa cek ke masa lalu kita ataupun ke kehidupan orang tua kita, apakah pernah ada kasus yang sama. Nah, dari situ kita bisa mengenali emosi kita. Ya kan, dan kita perlu berdamai dan melakukan pemaafan terkait dengan kasus tersebut kepada orang-orang yang berkaitan. Dan tidak hanya memaafkan orang lain, tapi juga perlu memaafkan diri kita. Misalnya tadi ya, ada hal-hal yang mungkin belum sempurna kita lakukan dalam prosesnya, sehingga kita merasa bersalah gitu ya, sehingga takut untuk mencoba lagi. Nah, perlu memaafkan diri kita juga. Supaya apa? Supaya kita lebih percaya diri lagi untuk bangkit dan bertumbuh, berkembang, melakukan perubahan-perubahan pada diri kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Dan tentu saja yang ketiga,
adalah dengan memperbaiki respon kita, ya, memperbaiki respon tindakan kita. Pikirannya sudah diperbaiki, perasaannya, kondisi hatinya sudah diperbaiki, maka selanjutnya adalah dengan memperbaiki cara kita merespon. Ya, tidak akan terjadi perubahan kalau respon yang kita berikan masih sama. Nggak akan berubah hasilnya gitu ya. Jadi selama respon kita, cara kita merespon, bertindak masih sama, ya kemungkinan besar hasil yang kita peroleh juga akan sama. Maka kita perlu memperbaiki respon dan tindakan kita. Kalau misalnya biasanya kita, misalnya ya ibu-ibu yang berbisnis, posting-posting jualannya di Instagram atau di Facebook mungkin 1 kali sehari. Nah, kalau kita ingin meningkatkan outcome-nya, maka perlu meningkatkan postingannya gitu ya. Tadinya 1 kali jadi 3 kali, pagi, siang, sore gitu ya. Nah, kemudian misalnya lagi biasanya merespon chat dari customer 1 jam kemudian, HP-nya jarang dibuka gitu ya, karena sibuk ngurus anak, mungkin masih punya balita gitu kan. Jadi responnya lambat gitu, sehingga ini kan akan mempengaruhi kepuasan customer gitu ya, udah keburu lama dia cari penjual yang lain gitu. Maka ini juga bisa kita perbaiki dari cara kita merespon ini ya, tadinya responnya lama, sekarang kita perbaiki menjadi lebih cepat, mungkin dengan cara mengubah nada dering atau nada pesan ya, sehingga kita bisa lebih terdengar pesannya dan bisa cepat merespon. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, kalau kita ingin mengubah apa yang ada di luar diri kita, hasil yang kita inginkan, maka terlebih dahulu kita perlu mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Ya, sehingga dengan itu insya Allah apapun yang kita inginkan bisa terwujudkan dengan optimal. Ya, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan ini, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada masukan, kritik dan saran, boleh juga disampaikan. Dan kalau teman-teman ingin berkonsultasi secara langsung, baik online maupun offline, boleh mendaftar dan klik di kolom komentar. Silahkan like, subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa terus menginspirasi teman-teman. Kalau ada request tema-tema yang ingin dibahas terkait dengan dunia psikologi, parenting maupun pernikahan, boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.